Warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, sahabat Pahari Muslimah, tidak terasa kita sudah hampir di penghujung bulan Ramadan. Sebulan Ramadan benar-benar terasa begitu cepat. Bagi seorang mukmin, berakhirnya Ramadan pasti meninggalkan kesedihan tersendiri. Tidak ada lagi bulan keistimewaan seperti Ramadan, di mana kesempatan memperoleh pahala begitu besar. Berbagai karunia Allah pun begitu luar biasa diberikan. Dan sahabat Pahari Muslimah, tidak lama lagi kumandang takbir Idul Fitri akan terdengar. Bagi kaum muslimin, bulan Ramadan seperti kawah candi di muka, di mana ujung dari perjalanan Ramadan ini yang diharapkan adalah terbentuknya pribadi-pribadi yang bertakwa. Pribadi-pribadi muslim yang siap tunduk patuh kepada seluruh aturan Rabb-Nya, karena takut akan hisabnya. Khalifah Umar bin Abdul Aziz pernah berkata, hari raya itu bukan bagi orang yang mengenakan pakaian baru. Hari raya itu adalah bagi mereka yang takut terhadap hari pembalasan. Takwa yang diinginkan tentu bukan lip service saja, melainkan perubahan nyata yang berpengaruh bukan hanya pada kehidupan personal kita, tetapi juga masyarakat secara keseluruhan. Alhasil, ibadah Ramadan semestinya melahirkan individu bertakwa sekaligus masyarakat yang juga bertakwa. Namun, sahabat Pahari Muslimah, jika kita melihat fakta kondisi umat Islam hari ini, nyatanya belum beranjak dari sebelumnya. Ramadan ke Ramadan belum bisa mengubah apa-apa saja yang terjadi pada saat ini. Maksiat tetap merajalela, bahkan rasanya kian semakin parah. Idul Fitri pun dikenal sebagai hari kemenangan. Alasannya karena kita selama 1 bulan penuh berhasil menahan hawa nafsu dan mengisi dengan berbagai ibadah. Namun, sahabat muslimah, apakah kemenangan itu nyata hari ini? Jangan-jangan hanya sebuah klaim atau slogan semata saja. Bisa kita perhatikan bahwasanya kemaksiatan di dalam bulan suci Ramadan pun tetap terjadi. Tidak cuma kemaksiatan, tapi bentuk kezoliman pun juga ada. Di dalam negeri kita, rakyat dibelit berbagai kebijakan yang menyusahkan, mulai dari pajak hingga layanan publik yang dikapitalisasi alias dibisniskan. Negara pun alih-alih mensejahterakan, berbagai sumber daya alam yang hakikatnya merupakan milik rakyat malah digadaikan, bahkan dijual kepada para pemilik modal, baik asing maupun lokal. Di tengah kondisi ini, yang lucunya adalah para pencuri uang negara pun bebas merajalela. Negeri ini negeri kaum muslimin, tapi korupsi di mana-mana. Dampaknya adalah keuangan negara terus dalam kondisi memprihatinkan dan negara tenggelam dalam utang riba yang berkepanjangan. Rakyat pun merasakan imbasnya. Negara tidak punya modal untuk mensejahterakan mereka, bahkan malah menjadikan rakyat itu sebagai tumbal pembangunan. Tidak cukup sampai di sana, sahabat. Bahwasanya tidak cuma di Indonesia, tapi di negeri kaum muslimin lainnya pun juga sama. Di Palestina, hari ini masih sama, masih dalam posisi penjajahan. Ironisnya, semua ini terjadi di hadapan para penguasa muslim yang memilih pura-pura tuli dan buta. Mereka diam 1000 bahasa, padahal mereka punya segala sumber daya, termasuk kekuatan untuk menolong kaum muslimin. Lantas, sahabat Pahari Muslimah, jika Idul Fitri adalah hari kemenangan, menang dari apakah kita? Kapan kemenangan itu akan tiba? Sungguh, umat dikatakan menang saat mereka dan agamanya bisa benar-benar berdaulat dan eksis di antara agama-agama yang lainnya. Bahkan kemenangan itu tampak saat agama mereka menjadi pusat orientasi umat-umat yang lainnya. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surah As-Saff ayat 9, di mana artinya, Dialah yang mengutus Rasul-Nya dengan membawa petunjuk dan agama yang benar untuk memenangkan di atas segala agama, meskipun orang-orang musyrik tidak suka. Tentu saja, sahabat, bahwasanya kemenangan ini tidak mungkin hanya terwujud dalam konteks individu. Kemenangan ini justru harus mewujudkan dalam konteks eksistensi masyarakat Islam, sebagaimana pada masa-masa sebelumnya. Khilafah menerapkan seluruh hukum-hukum Allah dengan sempurna, hingga ketakwaan hakiki benar-benar terrealisasi, dan oleh karenanya, terbukalah pintu-pintu keberkahan dari langit dan juga bumi. Sebagaimana firman Allah Ta'ala di dalam surah Al-A'raf ayat 96 yang artinya, dan sekiranya penduduk negeri beriman dan bertakwa, pasti kami akan melimpahkan kepada mereka berkah dari langit dan bumi. Tetapi ternyata mereka mendustakan ayat-ayat kami, maka kami siksa mereka sesuai dengan apa yang telah mereka kerjakan. Oleh karenanya, terwujudnya kembali khilafah sudah menjadi tuntutan zaman, yakni agar umat bisa kembali meraih kemenangan hakiki yang sejatinya menjadi tujuan Ramadan dan Idul Fitri.
Datangnya kemenangan ini memang merupakan keniscayaan, bahkan sudah Allah SWT janjikan. Sebagaimana Allah katakan dalam Al-Quran surah An-Nur ayat 55, Allah berjanji kepada orang-orang yang beriman dan beramal soleh di antara kalian bahwa Dia benar-benar akan menjadikan mereka berkuasa di bumi ini sebagaimana Dia telah menjadikan orang-orang sebelumnya mereka berkuasa. Dan Dia benar-benar akan meneguhkan bagi mereka agama yang telah Dia ridhoi untuk mereka. Dia benar-benar akan menukar keadaan mereka sesudah mereka berada dalam ketakutan menjadi aman sentosa. Mereka tetap menyembah Aku tanpa mempersekutukan Aku dengan sesuatu apapun. Siapapun saja yang kafir sesudah janji itu, mereka itulah orang-orang yang fasik. Hanya saja sahabat pari muslimah, Allah meminta kita untuk berjuang, yakni beramal soleh untuk mewujudkan seluruh persyaratan datangnya kemenangan tadi, dengan segala kesungguhan dan juga keistiqomahan, termasuk menapaki jalannya dakwah ini, yang tahapan-tahapan dakwahnya telah Allah dan Rasul-Nya tunjukkan. Dengan cara ini pula, umat Islam akan kembali kepada identitas dirinya sebagai umat pilihan, sekaligus akan terwujudnya dalam diri mereka ketakwaan hakiki yang dibutuhkan sebagai modal perubahan. Maka, sahabat pari muslimah, takwa inilah yang akan mendorong mereka siap melakukan perubahan mendasar dalam kehidupannya, yakni siap menjadikan akidah dan aturan Islam sebagai sistem hidup menggantikan sekuler dan kekufuran. Dengan begitu, mereka kembali meraih kemenangan. Madrasah Ramadan di alam sekuler hari ini memang sulit mewujudkan takwa hakiki yang dibutuhkan untuk kebangkitan umat Islam hari ini. Namun, seharusnya cukup menjadikan bekal bagi mereka yang sadar untuk melakukan pergerakan dakwah ideologis lebih kencang lagi dengan kaum muslimin hari ini. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala selalu menolong hamba-hambanya yang sungguh-sungguh berjuang, serta menyegerakan tegaknya khilafah Islam yang dijanjikan, agar umat kembali mulia dan kembali tampil sebagai pemenang yang siap menyebarkan rahmat ke seluruh alam. Wallahu a'lam bishawab. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.